Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat sedikit manfaat dari Anda sering menyimak dari setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul. Dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala support, dukungan yang Anda berikan sampai saat ini. Semoga dari hal itu pula, hal kecil yang Anda lakukan pun nanti bisa berdampak positif bagi kehidupan Anda masing-masing. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang memiliki banyak masalah-masalah hidup, baik masalah rumah tangga yang mengalami gangguan, keretakan, ataupun yang sedang digoncang asmara, putus cintanya, gelisah, galau, merana, dan juga yang sedang sakit, semoga bisa diberikan solusi-solusi yang terbaik, yang dimana dari solusi itu nantinya pun bisa dilaksanakan dan bisa berdampak baik bagi kehidupan Anda semua, begitu. Dan lebih-lebih setelah dari masalahnya selesai, sebagai seorang manusia, kami juga sedikit berharap semoga saja nanti timbul adanya dampak baik hingga kita sebagai manusia tersadar akan hal apa yang perlu kita kerjakan di dunia ini setelah diselesaikan semuanya oleh Allah, permasalahan-permasalahan dari sakit ataupun hal-hal lain, begitu. Dan semoga saja cara mensyukurinya pun dengan cara yang baik dan benar tentunya pula, begitu. Dan alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa lagi di kesempatan kali ini di channel Padepokan Gaul, dimana sedikit akan kami narasikan. Sebagai seorang manusia, kami adalah manusia yang nyata, bukan ilusi ataupun bukan makhluk gaib. Kami memang sering berdialog dengan makhluk gaib, akan tetapi kami manusia nyata, dimana ada sebuah pengalaman nyata dari netizen yang berasal dari Semarang, di mana dikatakan netizen tersebut bermimpi dengan saya bertemu secara nyata, lalu saya mengajak dari netizen tersebut ke surga. Oh, secara logika manusia itu kan ya, saya ini masih hidup, menginjak surga itu pun belum pernah, belum tahu rasanya surga itu seperti apa, kan begitu. Namun ini pengalaman nyata, dia bermimpi pernah saya ajak keliling ke surga, lalu saya berikan sebuah makanan dari surga, katanya begitu. Dan jika pemirsa jernih hatinya menyikapi daripada konten dari Padepokan Gaul, sebenarnya banyak kesinambungan antara konten yang lalu yang membahas tentang mimpi, lalu yang membahas tentang sebuah skema-skema tertentu yang sedang dialami oleh manusia. Dan di kesempatan ini kita akan coba ungkap sebenarnya siapa yang menyerupai saya hingga bisa mengajaknya ke surga. Benarkah itu surga di akhirat atau hanya surga dunia? Kalaupun kedua-duanya surga, mungkin sebagai manusia tidak begitu mengalami masalah. Namun yang menjadi masalah, jika surga itu malah ciptaan dari iblis, maka manusia itu dipastikan akan tersesat lebih dalam dan lebih lama di dekapan jurang iblis tadi, begitu. Dan semoga dari konten ini pun para pemirsa yang memiliki pengalaman yang sama perihal mimpi, perihal wangsit, ataupun yang ngefans dengan kru channel Padepokan Gaul, semoga saja tetap mendapat dampak positif, lebih-lebih pun tidak mengalami hal yang buruk, begitu. Dan kita akan coba ungkap hal apa dan bagaimana seharusnya menyikapi daripada langkah-langkah tersebut, karena kita itu manusia, jika makan itu nyata, jika bertemu pun harus nyata. Tidak pernah saya mendatangi mimpi, karena saya pun tidak bisa apa-apa, begitu. Kalaupun bertemu nyata kan pasti kita ngopi, contohnya seperti ini, kan jelas. Benar Mas? Betul sekali Mas. Terus kalau kita mancing kan nyata, bukan kita mancing dengan gaib, ujung-ujungnya terus keluar, kan nggak begitu pemirsa. Dan semoga bisa diambil hikmahnya nanti. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator yang alhamdulillah sudah tidak jomblo, mentas jomblonya, calon papa muda, dekengan dengan sana itu loh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Titis. Waalaikumsalam. Waka-waka ya kamu ya? Alhamdulillah Mas. Mas waka-waka itu Mas. Oh
Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Titis. Iya mulai berisi ya kamu. Alhamdulillah Susunya cocok. berarti Mas. Ya. Susunya cocok. Kok nggak aja kamu? Susu sapi Mas. Oke. Ya sudah, mungkin siap ya Mas. Siap. Itu saja narasinya pemirsa. Mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran, bisa disimak dari awal hingga akhir, bisa diambil hikmahnya, dan lebih-lebih bisa diambil manfaatnya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Widi, keluar masuk gaib tidak bernama apapun yang di mediator ini. Gaib yang masuk benar-benar gaib yang asli penyusup, yang mencoba mengaku tidak bisa masuk. Keluar semua energi negatifnya. Keluar semuanya. Keluar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu dikunci di semua gaib yang selama ini mewujud menjadi saya sebagai seorang yang asli dari gaibnya, yang selama ini mewujud di mimpinya, lalu mengajaknya ke surga, bahkan karena memakan buah dari surga, yang mewujud seperti saya, terkunci, terikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jenis yang percaya salah satu gaib yang terkuat, di mana di mimpi dari orang yang ada di foto ini, mimpi bertemu dengan saya, lalu saya ajak ke surga. Salah satu gaibnya yang terkuat yang sampai wujud mimpi tersebut ketarik ke tangan saya. Nyambung semua. Kenapa kamu? Ikatamu lepas. Dengan siapa? Dengan Mas Titis? Atau dengan siapa ini? Ya bisa lari tuh, kayak kakimu terikat lagi kalau kamu lari. Kamu apa? Siapa? Dari mana? Kita suaranya nyambung, bisa diajak bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dua arah. Ada apa? Kenapa kamu tertawa? Sakit. Sakit. Kok bisa sakit? Ceritanya ke apa? Dikepuki. Dipukuli? Ya. Siapa yang mukuli kamu? Malaikat. Malaikat. Oh, ya udah, kalau kamu jujur gak disakiti. Assalamualaikum. Tolong jangan sakiti, lepaskan semua. Sembuhkan saya dulu. Kamu mau disembuhkan? Ya. Kalau kamu jujur, nggak kabur, otomatis sembuh. Iya, saya tidak kabur. Saya ingin berbicara baik dengan kamu. Siapa? Saya itu menarik gaib yang dimana di alam mimpi manusia itu wujudnya saya. Kok kamu yang ngetarik? Iya, itu saya. Kamu golongan apa? Jin. Kamu jin? Ya. Loh, jangan berbohong. Tidak. Kalau berbohong tubuhmu terpotong-potong. Tidak, saya tidak berbohong. Saya golongan jin. Jin. Kok bisa-bisanya kamu muncul di alam mimpi manusia, wujudnya itu seperti saya, ganteng, kayak begini. Itu ceritanya kayak apa awal mulanya? Saya baru dikasih kekuatan golongan siluman. Disuruh mencoba untuk merubah diri saya. Ya sudah, karena dari orang itu tubuhnya kan kotor sekali. Loh, terus? Jadi dari golongan saya mudah untuk mengelabui orang itu. Dan orang itu kan sering melihat kamu. Oh, sering melihat saya. Mengidolakan kamu. Terpesona dengan kamu. Anak muda. Belum menikah. Tetapi dia menganggap kekuatan kamu itu sudah lebih dari dukun-dukun. Lawang saya itu gak punya kekuatan apa-apa. Saya itu ya bodoh, plolo, tolo, kan begitu. Dari situ kan saya mencoba kekuatan yang diberikan golongan siluman untuk merubah wajah kamu. Kamu makan, kamu lemas.
Nanti kasih makanan mau. Kita kasih makanan ya. Ya. Nanti ngobrol lebih panjang, Ya, lebih ya. nyaman ya, makanan minuman lengkap di depanmu. Dari kata-kata itu juga. Kenapa? Dia terpesona dengan kata-kata kamu itu. Terpesona. Dia Makan dulu, nanti kita nyambung. Lalu wujudmu seperti saya ini, ganteng putih begitu. Tidak. Terus tubuh saya asli atau saat menyerupai kamu di dalam jasadnya orang itu. Tubuh saya asli ya tidak seganteng kamu. Oh, terus? Saya jelek. Kamu jelek. Bau. Rambut saya panjang banyak. Berarti kamu serupai wajah saya saja waktu itu. Bukan hanya kamu saja sepertinya. Lalu siapa lagi? Teman-teman saya ini. Tidak. Lalu siapa lagi? Wali-wali atau apa? Bukan. Manusia-manusia yang dikagumi. Entah itu seorang kiai-kiai yang sering dilihat. Komunikasinya itu. Berarti dia pada intinya sangat mengagumi saya. Lalu itu ada celah buat kamu untuk menipu dia sendiri begitu? Ya. Oh. Itu juga bukan surga. Orang itu saja yang membesarkan. Mulutnya kan banyak gulungan kunti-kunti. Yang membimbing. Bisa mengetik. Menunjukkan kepada kamu. Itu kan ya gulungan-gulungan kunti-kunti. Gulungan siluman-siluman. Bukan surga itu. Bukan surga tapi kerajaan gulungan iblis. Astagfirullah. Itu pun yang dia makan juga racun, latung. Ya nanti orang itu kan akan sakit. Astagfirullahaladzim. Oke, terus gini. Asalmu itu berasalnya dari mana? Kok bisa kamu menipu? Apa kamu dari sebuah tempat? Apa mengasal dari dalam tubuhnya? Dari amalannya? Atau dari ilmunya? Atau dari kodam-kodam yang titisan dari leluhurnya? Atau dari mana sih? Banyak golongan kami, tetapi saya itu dari amalan dia. Duh, dari amalannya dia sendiri. Ya. Amalannya seperti apa sih dulunya? Apa ya? Saya lupa. Jadi ingat semua itu kemarinnya. Hidupnya ingin enak. Dia membaca entah itu bacaan sholawat, Al-Fatihah berapa kali, seperti itu. Dan terus proses perubahanmu dari kamu wujudnya jin, kau bisa menyerupai wajah saya itu kamu begitu celing saja atau ada proses-proses waktu itu? Gampang kalau golongan kami di dalam jasad manusia. Ingin rubah manusia seperti apapun itu bisa dan mudah. Jika golongan kami sudah menguasai ilmu yang diberikan dari golongan siluman, dari golongan iblis. Oh, jadi begitu ya? Ketika dari Roh Sukma, dari orang itu sudah ditawan di dalam jasadnya. Kami kan bebas berkeliaran di dalam jasadnya. Ingin berbuat apapun, itu tidak terhalangi dari Roh Sukmanya. Astagfirullahaladzim. Terus begini yang ingin saya tanyakan, kamu kan sempat menyebut bahwa dia sangat kagum dengan sosok saya, di mana saya dianggap lebih tinggi dari dukun-dukun. Padahal saya sendiri itu manusia biasa, nggak bisa apa-apa. Kan dia kan belum mengetahui jatinya apa yang kamu lakukan. Seperti apa? Dia hanya melihat jasad kamu saja. Ketika seperti memberikan makanan kepada saya tadi, dia akan merasa terheran-heran. Oh gitu. Lah kamu kok gak menyerupai mbak saya itu yang gagah, perkasa, saat tertawa itu gak menyerupai itu saja. Kok malah menyerupainya saya? Ya nanti. Oh nanti. Rani. Ya ayo apa? Saya kan tidak mengajak berantem kamu. Sudah kita berdua saja. Tidak usah hiraukan berantem. Ya saya suka orang istri saya juga banyak. Jangan, selesai stop. Kembali normal. Kembali normal aja, kembali normal. Kembali normal. Lalu sambil kamu makan dulu boleh. Orang manusia saja kami bisa
masuk menyusup hubungan badan tubuh seperti saya ini ya dikasih kunti ya senang sekali. Oh. Iya ya, makan dulu itu silakan minum boleh. Kamu kan kayak lemes gitu. Biar nanti ceritanya tambah kuat, kamu fresh, berapi-api. Apalagi. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Pada umumnya manusia, ini saya membahas agak luas lagi. Banyak manusia yang terkagum-kagum dengan sosok-sosok yang dianggap mungkin alim, mungkin dianggap keturunan si A, si B, si C, kan begitu? Ya. Apakah hal kekaguman yang berlebih yang dialami sosok ini itu pun juga berlaku bagi banyak manusia? Bisa banyak. Seperti kamu nanti menyerupai di alam mimpinya. Lalu yang paling saya tanyakan juga kekaguman kepada sosok baginda Nabi. Terkadang manusia kan sering sekali menyampaikan bahwa dia dijumpai di alam mimpi oleh baginda Nabi Muhammad. Iya, saya paham. Itu bagaimana menurut kamu pribadi? Kamu semuanya orang yang terlalu berlebihan mengagumi manusia-manusia, apalagi manusia-manusia yang belum jelas asal usulnya, apa yang dilakukan, tidak ada sambungan-sambungannya. Bahkan orang baginda Rasul saja, dari orang-orang itu saja, jika mengagumi seolah-olah golongan yang ada dalam tubuhnya itu bisa menyerupai api yang dikaguminya. Oh, termasuk dari baginda Rasulullah. Gampang dan banyak manusia yang sudah tertipu oleh hal itu. Di alam mimpi-mimpi tadi. Bukan hanya hal mimpi saja. Tetapi golongan-golongan seperti iblis itu tidak hanya mempengaruhi manusia di dalam hal mimpinya. Tetapi seolah-olah mereka langsung bisa melihat di depan matanya. Na'udzubillahi min dzalik. Seolah-olah mereka yang dikagumi entah itu wali-wali songo. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ataupun yang paling tinggi baginda Rasulullah, seolah-olah dari mereka yang menjumpainya ini diberikan sesuatu yang berharga, entah itu keilmuan, entah itu pusaka dan lain sebagainya. Apalagi mimpi ya banyak sekali, sudah semua rata manusia-manusia. Apa yang diinginkan golongan kami itu sudah membaca. Dan jika apa yang kami baca itu berhasil kami kabulkan, kemudian manusia itu semakin percaya, semakin mempercayainya. Disitulah rusukmanya kami tawan. Astagfirullah Rabbi. Berarti jika sudah ditawan, ya golongan kami semakin banyak. Manusia itu untuk kembali tobat ya susah. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Saya pernah mendengar begini, bahwasanya gaib itu bisa menyerupai, bahkan mewujud itu memerlukan banyak pasukan kan begitu. Lah pasukan sendiri dalam tubuhnya yang berasal dari amalannya dia sendiri itu berapa sih jumlahnya? Kalau untuk mimpi itu tidak memerlukan pasukan banyak. Hanya sekitar 2 triliun saja. Tetapi untuk mewujud itu perlu membutuhkan pasukan ribu-ribu triliun. Itu pun juga paling golongan iblis, paling terkecil golongan siluman. Jadi begitu ternyata. Oke. Orang menyerupai entah itu seorang orang wali ataupun Rasulullah. Itu juga golongan gaib, juga harus mempunyai kekuatan tinggi. Jadi ada kelasnya, misal kamu jin kan mewujudnya saya, lalu misal iblis mewujud Syekh Abdul Qadir misalnya, seolah-olah itu berarti tingkatnya iblis. Lalu mewujud seolah-olah baginda Nabi itu juga nanti iblis. Iblis sudah kelas tinggi itu pun yang dijumpai juga bukan orang ecek seperti itu. Yang seperti apa? Seperti itu ya golongan-golongan kami saja yang mengganggu. Yang ecek-ecek. Yang lebih tinggi malah, begini loh yang ingin saya tanyakan. Seorang manusia yang dikatakan dan dikenal di dunia manusia dia dengan kealimannya, dengan keilmuannya, itu sering mengatakan kepada manusia-manusia awam bahwa sering dia itu berjumpa dengan sosok-sosok yang dikagumi manusia pada umumnya seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, baginda Nabi, kan begitu. Berarti itu semua bisa dijadikan kategori tertipu mereka begitu. Banyak yang tertipu. Loh, padahal mereka alim loh, berilmu juga loh.
tidak menjamin. Orang itu berilmu, dianggap manusia alim, dianggap di agama mereka sudah menguasai apapun di agama mereka. Tidak menjamin dari mereka tidak tertipu dari golongan seperti iblis, siluman ataupun kami. Justru orang seperti itu semakin mereka percaya akan kemampuan yang dia miliki, itu semakin mudah golongan iblis untuk mengganggunya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kamu itu tidak usah percaya dengan kata-kata kiai yang Kenapa? tersaur sekarang. Alah, saya bisa melihatnya yang ada dalam tubuhnya. Amalan-amalan dia baca itu sudah banyak yang terputus tengah jalan. Loh. Saya itu ya bisa melihat semuanya. Apa yang ada dalam manusia. Di Mm-mm. dalamnya ada golongan kami, Mm-mm. golongan siluman, Mm-mm. golongan iblis. Banyak. Oke, lalu Apalagi orang itu kan juga sering. Tidak hanya melihat kamu saja. Kiai-kiai yang terkenal di dunia. Apa itu? Di dunia telekomunikasi itu. Ya, di dunia teknologi. Mungkin YouTube lah kami menyebutnya seperti. Saya kan juga bisa melihatnya. Ketika dia melihat, saya juga bisa melihat. Allah, itu semua mereka sudah banyak ditipu dari golongan iblis. Astagfirullah. Jika kamu tidak percaya, nah lihat saja nanti. Mereka itu justru yang mengadu domba antara umat-umat kalian. Kamu tidak percaya tidak apa-apa. Ya beginilah, antara percaya dan tidaknya itu kan nanti persepsi pribadi orang kan begitu. Iya, tetapi kan dilihat saja buktinya nanti. Ya, terus ini yang ingin saya tanyakan. Kamu menyinggung dan menyebut bahwa jika manusia sudah mempercayai dan tambah percaya dan tambah keyakinannya bahwa kejadian tersebut adalah nyata yang dialaminya, kamu kan menyebut bahwa roh sukmanya kan kamu ambil, kamu tawan jadi budak iblis. Tapi kenyataannya begini, manusia awam kan melihat roh sukma kalau udah nggak ada kan dampaknya mungkin sakit, lalu meninggal. Namun kenyataannya dia masih hidup, mungkin malah seolah tambah pintar begitu. Kan banyak. Ya banyak. Roh sukma jika ditawan dari golongan kami, golongan siluman bahkan iblis, efek-efek yang akan berdampak di dalam manusia itu tidak hanya yang kamu sebutkan saja, mempengaruhi di dalam kegiatan mereka, ibadah mereka, dalam keluarga mereka, di dalam rezeki mereka, dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi. Oh, jadi begitu. Namun ini bagi yang saya agak merembetnya yang lebih tinggi dan lebih umum disampaikan kepada manusia awam. Mereka yang tinggi-tinggi justru malah lebih berilmu dan mungkin malah kalau manusia melihatnya kan lebih mantap begitu loh. Lalu siapa yang mengisi kalau ruhnya nggak lengkap begitu? Lalu dakwah ataupun penyampaiannya lebih mengena kepada manusia-manusia pada umumnya. Ya golongan-golongan bertanduk. Loh, bertanduk itu bisa mengisi roh manusia? Bisa. Malah lebih pintar dari manusia yang aslinya rohnya. Kamu jangan asal berbicara. Golongan seperti bertanduk itu pintar-pintar. Manusia yang kamu anggap pintar. Itu tidak ada apa-apanya bagi golongan iblis untuk masuk dalam jasad manusia itu, lalu ngoceh, lalu dari manusia itu jika ingin mempelajari apapun bisa langsung masuk di dalam jasadnya. Golongan iblis juga bekerja di dalam itu. Tidak usah heran. Kamu anggap mereka hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis. Oh, jadi banyak begitu? Golongan iblis yang membantu mereka. Orang-orang di Nusantara ini, orang-orang yang tidak benar-benar mempunyai rohani yang baik. Mereka yang kamu anggap mewah, mereka yang kamu anggap seolah-olah manusia itu pintar agama, sejatinya mereka yang diinginkan itu apa? Apa? Ridho Allah. Mereka tidak. Secara lisan dia mengucap ridho Allah yang dicarikan begitu. Tidak. Jika mereka mencari ridho Allah, bukan hanya itu saja yang diberikan pada umat-umat ataupun pengikutnya, tetapi apa yang dibutuhkan umatnya dia penuhi. Energi-energi positif dia berikan semuanya. Tetapi mereka kan hanya mementingkan nafsu di dalam hatinya saja. Ini mewah-mewah. Dilihat manusia itu memiliki harta.
seorang ulama atau kiai, jika belum mempunyai harta banyak, belum mempunyai mobil banyak, rumah mewah, mereka itu pasti akan mencari pengikut sebanyak-banyak. Oh, astagfirullahaladzim. Ya kalau saya pakai akal saya dengan jernih, ada korelasinya dan itu ada di dunia kenyataan beberapanya, kan begitu. Dan saya tidak menyalahkan kamu dan begitu pun dia kan begitu. Namun saya ya setidaknya ada sesuatu hal yang memang itu ada bukti konkretnya nyata. Oke. Lalu yang ingin saya tanyakan kepada kamu, sambil makan dulu lah, boleh. Dari kejadian ini, seharusnya manusia juga sudah terbawa mimpi dan terbawa hal pengalaman yang dimana pengalaman itu bukan pengalaman secara jasmani, tapi kan itu kan rohani maksudnya. Ya. Seperti hanya ditemui sosok Syekh Abdul Qadir, Rasulullah, lalu saya secara rohani. Itu yang harus dilakukan manusia itu seperti apa menyikapinya yang benar. Ya. Jika baju kamu kotor, kamu jual, kamu buang, atau kamu kasih uang, kasih ke orang, atau kamu cuci. Ya dicuci dong. Ya sama saja manusia. Jika ingin membersihkan rohani ya dicuci. Dengan cara apa membersihkan rohani itu? Bertobat. Lalu bagaimana dengan mimpi-mimpi tadi? Apakah harus diikuti terus? Ya atau? Tidak. Mereka bisa seperti itu, bermimpi seperti itu. Berarti dalam tubuh jasad manusia itu kotor, perlu dicuci. Orang itu perlu bertaubat. Jelas. Tidur tidak nyenyak, itu berarti golongan kami sudah banyak berkegiatan di dalam tidurnya, di dalam kegiatannya. Oh jadi gitu, kalau manusia tidur gak nyenyak itu banyak kamu berkegiatan di tidurnya tadi. Ketika dia tidur, banyak golongan-golongan kami, entah itu membuat halusinasi di dalam tubuh manusia itu. Kalau sudah kotor orang itu, perlu dibersihkan di dalamnya. Oke, kalau itu kan jelas tau ternyata. Oke, kamu kan jin. Ya, kamu kan pintar juga tau ternyata. Bukan jin kaleng-kaleng kamu. Tidak. Gini, tak aja kamu bertobat pada Allah, di mana Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah pada Allah, mau kan? Apa tidak? Alah, apa kamu bisa? Saya juga sudah banyak diajak manusia seperti itu, tetapi nyatanya perbuatan saya masih sama. Manusia seperti apa yang mengajak kamu? Coba sampaikan. Ya manusia yang seperti dukun-dukun itu. Saya kan tidak hanya dalam jasadnya saja, tetapi penunggu di suatu tempat juga. Nah kan saya bukan dukun. Ya kalau kamu bisa ya saya mau. Coba dibuka dulu dadamu. Sudah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang nurcaya stem lafaz Allah masuk di dadamu. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam. Ditambah dalam lagi, dirasakan itu iman. Lebih dalam, lebih tebal, masuk ini dingin sekali, sejuk, nyaman, semakin bisa dirasakan iman Islam secara menyeluruh, semakin iman. Jika berdusta atau pura-pura akan meledak langsung otomatis. Apa ini? Berarti saya sudah masuk Islam ini. Gimana? Atau belum? Otomatis langsung Islam sempurna kepaste. Syariatnya Islam masuk dan tata cara ibadah lengkap. Apa yang harus saya jalankan? Allah. Cara ibadahnya masuk itu semuanya. Amalia dari beliau dan keilmuannya lengkap. Seluruhnya lengkap masuk. Kembali ke jin muslim dan seluruh piranti-pirantinya lengkap. Otomatis langsung bisa syahadat, koneksi dengan tubuh mediatornya langsung connect. Allah. Gimana? Coba kamu bersyahadat dulu, bersaksi. Bisa saya. Coba laksanakan. Bersaksi di hadapan Allah kan begitu. Ya. Supaya kamu tidak berkhianat. Coba berucap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla illallah. Terus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, itu syahadat. Istighfar. Astagfirullah. Harbi.
Oke, sholawat. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad dengan izin Sang Hyang Nurjani. Powermu langsung meningkat 50 setengah lipat. Tapi saya masih bingung. Kenapa? Caranya sholat bagaimana? Tata cara ibadah, syariatnya masuk lengkap. Itu ada buku panduannya yang kamu butuhkan, buku keilmuannya lengkap. Senjata itu yang kamu ingin gunakan untuk berjuang juga lengkap. Kamu mohon izin, dengan izin beliau tinggal berdoa mohon pada Allah itu. Ya, sebelumnya itu pasukanmu diambil, Islamkan seperti kamu biar merasakan juga. Lalu yang kamu ambil kembalikan karena udah bukan hakmu kan kamu makan yang enak tadi toh. Ya. Lebih enak. Silakan. Gimana caranya? Berdoa, pakai izin beliau itu silakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang izin Sang Hyang Nurjani Nirwana. Pasukan-pasukan saya yang ada di belahan barat di suatu tempat yang ingin menjadi seorang muslim, semuanya ke sini. Dan yang ada di dalam tubuh manusia itu, yang ada di luar, di dalam otaknya, semuanya ke sini. Yang ingin menjadi muslim. Semuanya yang tidak mau dengan izin Sang Hyang Nurjani Nirwana, yang masih bertempat tinggal di kerajaan semuanya. Lempar semuanya, entah ke neraka ataupun ke bumi lapis 10 selama-lamanya. Ini sudah masuk. Tempat langsung Islam kebebasan tegaknya seperti kamu lakukan masuk. Syariat Islam tata cara ibadah lengkap dengan izin Sang Hyang Nurjani. Maksudnya masuk. Amalia dari beliau Sang Hyang Nurjani Nirwana. Lengkap masuk. Alhamdulillah. Udah pernah kamu ambil? Ada banyak. Kembalikan dulu, lengkapkan lagi saripati tubuhnya, rohnya. Saripati tubuh, rusukma. Dan begitulah pemirsa, ya kami itu manusia biasa dan kami itu punya jasad. Jadi jika kami bertemu siapapun pasti dengan jasad kami. Dan begitu, karena kami juga bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Jadi nanti jika Anda mungkin bahasanya mengidolakan kami, ya diidolakan sewajarnya dan ikuti supaya menjadi setidaknya itu ya dampak positif bagi Anda supaya ikut terseret kepada arus kebaikan yang mungkin kami juga belajar, Anda pun setidaknya nanti bisa termotivasi untuk belajar juga dalam rangka taat pada Allah. Itu saja. Semuanya dihancurkan semuanya. Pasukan-pasukan saya mati sudah semuanya. Menempati tempat tinggal itu. Berjuang semuanya. Berjuang semua total. Sallallahu ala Muhammad, perintahnya masuk. Sudah. Jadi kamu tambah seperti daripada dai yang memang benar-benar asli. Pemimpinnya kamu. Sebelum kita berpisah, mungkin kiranya pesan apa sih bagi umat manusia yang hidup di akhir zaman ini? Kan banyak yang dimana dia berpegang pada sosok tertentu dan mengagumi sangat luar biasa hingga pada akhirnya kehidupannya mengalami kocar-kacir hingga akhirnya pun kewajiban-kewajibannya mulai dilalaikan. Apa yang ingin Anda pesankan? Pesan saya sedikit saja. Tidak usah terlalu berlebihan mengagumi manusia. Yang apa yang dilakukan manusia itu tidak jelas. Sebaiknya, sebaik-baiknya manusia itu ya yang mau bertaubat. Yang dilakukan manusia saat ini memperbaiki diri saja sendiri. Lalu bisa bermanfaat bagi manusia lain begitu. Tetapi yang terpenting yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Jika dirinya sudah mempunyai energi positif yang bisa disebarkan ke manusia-manusia lainnya, itulah lebih bagus. Tapi yang paling inti kan manusia itu harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam jasad manusia dengan cara bertobat, dengan cara bertobat yang benar, dengan cara bertobat yang benar. Pasti kotoran-kotoran seperti sombong, seperti iri pada tetangga, pada manusia-manusia yang dianggap
lebih tinggi daripada dirinya sendiri, ataupun ria, dan lain sebagainya yang termasuk penyakit hati dalam tubuh manusia itu dengan sendirinya akan terkikis dengan tobat yang benar itu. Dan pada porsi inti itu kekaguman itu tetap kekaguman yang biasa dan wajar begitu ya. Jangan berlebihan. Apalagi manusia-manusia sekarang jika mengagumi, pasti apa yang diucapkan dari manusia yang dikagumi itu pasti akan dilaksanakan. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Begitu. Ya. Masuk jika pemirsa jernih juga. Dulu pernah disimak konten Iblis dari Bali yang menyerupai dengan sosok beliau. Itu disimak dari konten dulu dan sekarang itu pasti ada kesinambungannya dan nyambung begitu. Benar begitu? Benar. Korelasinya ada. Mereka itu tidak saling bertemu. Itu saja. Pasti akan terputus. Apalagi Amalia itu tidak ada sambungannya. Ya pasti kocar-kacir di dalam kehidupan yang mereka jalani. Oh, jadi begitu. Terima kasih banyak ya, Mbah Jin. Untung alhamdulillah Anda jin kan begitu, bukan bertanduk. Perjanjian dengan iblis bertanduk pun dari manapun sumber iblis tersebut terputus. Terputus total. Dan sebelum saya pergi, silakan disampaikan. Saran saya kepada manusia yang saya tempati tadi, dikurangi itu melihat sesuatu yang dilarang di agama kalian. Oh begitu. Ya dikurangi sedikit demi sedikit saja. Jika manusia itu langsung bergedek, tidak bisa. Langsung total loss itu langsung nggak bisa. Mungkin perlahan-lahan stepnya. Dan jika orang itu sadar, datang saja ke tempat ini. Ya mungkin dia sudah datang ke wilayah Semarang sana, udah saya arahkan ke Semarang. Yang gitu. Terpenting kan sejalur tuh. Oke, terima kasih banyak ya Mbah. Ini sebelum kita berpisah, Bismillahirrahmanirrahim dengan jenis perintah ini masuk. Doa berjuang ya. Ya. Terima kasih. Ya sama-sama. Monggo silakan kalau memang langsung saya izin berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semuanya. Banyak hilang menguap. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Titis. Benar? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog kami mengenai ditemunya sosok Mas Titis yang dimana saya seolah-olah menemui di alam mimpi dari seorang manusia yang berada di wilayah Semarang sana, dimana lagi-lagi tipu daya jin siluman iblis itu sangat luar biasa bagi kita. Karena apa? Kita sendiri itu manusia biasa, manusia kotor, dan jika kita terlalu mengidolakan ataupun berlebihan sesuatunya, entah itu mengidolakan ataupun menyukai ataupun hal-hal yang lain yang bersifatnya berlebihan, dari hal itulah yang akan membuka celah daripada mereka untuk mengganggu dan menggoda kita sebagai manusia. Maka dari itu kami sampaikan tetap kagumi yang mungkin yang biasa dan juga ikuti apa yang mungkin dipesankan dan disarankan kepada Anda semua. Semoga kita sama-sama sebagai manusia termasuk dari golongan umat manusia yang terselamatkan di akhir zaman ini begitu. Karena begitu pelik luar biasanya tipu daya jin siluman iblis di fase sekarang ini, dimana bukan hanya fase tipuan kasar saja, namun tipuan halus lembut itu pun sudah mulai nampak dan merambah nyata di kehidupan kita manusia. Dan pegangan apa yang perlu dipegang sebagai manusia? Tetap pegang iman Islamnya secara kuat, semoga mendapatkan kepahaman dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terselamatkan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Jika banyak kekurangan, kesalahan, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.